Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12. Nama saya Ramdhani, akan menjelaskan tentang materi bilangan real. Nama saya Ardiman, akan menjelaskan tentang nilai mutlak. Nama saya Dimas Karinata, saya akan menjelaskan tentang program linear 2 variabel. Nama saya Muhammad Alwi, saya akan menjelaskan tentang program linear. Materi yang pertama yaitu bilangan real. Nah, bilangan real itu apa sih? Bilangan real merupakan sebutan bagi bilangan asli atau kelompok bilangan yang terdiri dari angka-angka hitung dengan sifat natural. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Misalnya, A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Untuk perkaliannya, A dikali B sama dengan B dikali A. Langsung lanjut ke contoh soal. Jika 3 ditambah 7, kita tukar menjadi 7 ditambah 3. Hasilnya pun tetap sama. Untuk contoh soal perkaliannya, 4 dikali 5 itu sama dengan 5 kali 4. Dan hasilnya pun akan tetap sama, yaitu 20. Untuk yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif di sini sama seperti sifat komutatif karena hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Rumusnya adalah A ditambah B ditambah C sama dengan A tambah B ditambah C. Contoh soalnya 2 ditambah 3 ditambah 5 itu akan sama hasilnya dengan 2 ditambah 5. Cara menghitungnya yang pertama yaitu kita jumlahkan angka yang ada di dalam kurung seperti 2 ditambah 3 yaitu 5 ditambah 5 hasilnya 10. Dan yang di dalam kurung 3 ditambah 5 yaitu 8 ditambah 2 yaitu 10. Dan untuk rumus perkaliannya A dikali B dikali C sama dengan A kali B kali C. Contoh soalnya 3 dikali 4 dikali 2 sama hasilnya dengan 3 dikali 4 dikali 2. Dengan cara hitungnya dikalikan terlebih dahulu di dalam kurung seperti 3 kali 4 yaitu 12 dikali 2 hasilnya 24 sama dengan 4 dikali 2 yaitu 8 dikali 3 hasilnya sama yaitu 24. Yang ketiga, sifat distributif. Sifat distributif ini disebut juga dengan penyebaran. Sifat ini berlaku untuk operasi perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Contoh, jika A dikali B ditambah C itu akan sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Dan untuk perkalian yang terhadap pengurangan A kali B dikurang C hasil akan sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Contoh soal terhadap perkalian penjumlahan 2 kali 3 ditambah 4 hasilnya akan sama saja apabila kita sebar angkanya seperti 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 yaitu 2 dikali 3 adalah 6 dan 2 dikali 4 adalah 8. 6 ditambah 8 yaitu hasilnya 14. Sama seperti jika 3 ditambah 4 yaitu 7. 7 dikali 2 adalah 14. Contoh perkalian terhadap pengurangan misalnya 3 dikali 4 dikurang 2 sama dengan 3 dikali 4 dikurang 3 dikali 2. Cara penyelesaiannya adalah 3 dikali 4 hasilnya 12 dan 3 dikali 2 adalah 6. 12 dikurang 6 sama dengan 6. Sama seperti jika 4 dikurangi 2 yaitu 2 dan 3 dikali 2 adalah 6. Maka hasilnya sama saja 12. Yang kedua, nilai mutlak. Nilai mutlak merupakan jarak suatu bilangan ke bilangan 0 pada garis bilangan real. Definisi nilai mutlak digambarkan sebagai jarak titik 0 ke suatu titik pada garis bilangan. Misalnya, pada titik X sama dengan 3, jarak titik 0 ke titik tersebut adalah 3 satuan. Jadi, nilai mutlak dari X sama dengan 3 atau 3 sama dengan 3. Contoh lain, misalnya pada titik X sama dengan min 3, jarak dari titik 0 ke titik tersebut juga sama dengan 3. Jadi, nilai mutlak dari X atau min 3 sama dengan 3. Dari ilustrasi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai mutlak dari bilangan X itu akan sama dengan X lainnya.
Jika X lainnya lebih besar atau sama dengan 0, tetapi nilainya akan sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Yang ketiga yaitu persamaan linear dua variabel adalah sebuah bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel. Terdapat beberapa cara atau metode dalam menyelesaikan soal persamaan linear dua variabel. Antara lain yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Metode substitusi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara mengubah satu variabel dengan variabel dari persamaan lain. Metode eliminasi. Metode eliminasi adalah dengan cara menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan tersebut. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh soal dengan menggunakan metode substitusi. Contoh soalnya yaitu, tentukan nilai variabel X dan Y dari kedua persamaan berikut. 2X plus 4Y sama dengan 28. 3X plus 2Y sama dengan 22. Cara pengerjaannya adalah, pertama kita pilih salah satu persamaan yang akan dipindahkan elemennya. Misalnya kita pilih persamaan pertama yaitu 2X plus 4Y sama dengan 28. Lalu kita pilih variabel Y untuk kita pindahkan ke ruas kanan. Maka persamaannya berubah jadi 2X sama dengan 28 dikurang 4Y. Karena kita memilih variabel Y yang akan dipindah, maka koefisien pada variabel X dihilangkan dengan cara membagi masing-masing ruas dengan nilai koefisien X. 2X per 2 sama dengan 28 dikurang 4Y per 2. Maka dihasilkan persamaan X sama dengan 14 dikurang 2Y sebagai bentuk solusi dari variabel X. Setelah itu, gabungkan persamaan 3X plus 2Y sama dengan 22 dengan persamaan X sama dengan 14 dikurang 2Y dengan cara mengganti variabel X dengan persamaan X sama dengan 14 dikurang 2Y. 3X plus 2Y sama dengan 22. 3 dalam kurung 14 dikurang 2Y plus 2Y sama dengan 22. 42 dikurang 6Y plus 2Y sama dengan 22. Min 4Y sama dengan 22 dikurang 42. Min 4Y sama dengan min 20. Min 4Y per min 4 sama dengan min 20 per min 4. Y sama dengan 5. Maka ditemukan variabel Y adalah 5. Setelah ditemukan variabel Y sama dengan 5, sekarang kita cari X dengan memasukkan 5 sebagai variabel Y. X sama dengan 14 dikurang 2Y. X sama dengan 14 dikurang 2 dalam kurung 5. X sama dengan 14 dikurang 10. X sama dengan 4. Maka ditemukan variabel X adalah 4. Sehingga jawaban dari soal sistem persamaan linear dua variabel di atas adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5. Yang keempat, program linear. Program linear adalah metode untuk memperoleh hasil optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linear. Yang terakhir adalah program linear menentukan nilai maksimum dan minimum. Fungsi objektif atau fungsi tujuan di mana f, x, y sama dengan 5x ditambah 4y. Dan menentukan nilai maksimum dan minimum. Langkah pertama, kita ambil titik-titik yang berada pada tepi daerah arsiran, lalu ambillah titik-titik yang berada di dekatnya. Maka kita tulis f 0,12, lalu f 6,0. Jadi 6 ini koordinatnya 6,0. 12 dikalikan dengan sumbu X, 12X. 4X ini dikalikan dengan sumbu Y sama dengan 12 dikali 4 sama dengan 48. Bisa disederhanakan menjadi 12. 6X dikalikan dengan sumbu Y jadi positif 6Y. Hasilnya 36. Bisa disederhanakan dengan cara dibagi 6, hasilnya 6. X sama dengan 6 dibagi 2, hasilnya 3.
X ditambah Y sama dengan 6. 3 ditambah Y sama dengan 6. Maka Y 6 dikurangi 3 sama dengan 3.